Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ariel Setiawan dengan NPM 23510310111. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengisian e-form untuk wajib pajak orang pribadi pembukuan. Jadi kita bisa langsung ke soalnya sebentar. Nah, jadi sudah diketahui kita di sini sudah ada soalnya nih. Jadi untuk apa namanya? Jadi di sini tuh kita sudah terdapat soalnya di mana ini berfokuskan pada orang pribadi yang bernama M. Ariel. Jadi informasi umumnya ini, M. Store merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang elektronik yang fokus itu pada jual beli handphone baru dan bekas. Jadi toko ini tuh didirikan oleh Bapak M. Ariel pada tahun 2018 dan sebelumnya memiliki laporan keuangan yang lengkap. Jadi berikut ini adalah informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilannya. Jadi data diri wajib pajaknya itu NPWP ya. Ini alamat dan nomor teleponnya. Jadi di sini ada peredaran usaha bruto selama tahun 2022. Ini ada pendapatan lain di luar usaha atau pendapatan lainnya. Nah, jadi ini ada informasi tambahan selama tahun 2022 yang akan berguna nanti pada di e-form nanti. Jadi seperti Bapak Ariel ini memenangkan hadiah undian sebuah mobil Wuling or REV senilai 315 juta dan lain-lain. Berikut juga susunan keluarga dan data harta. Baik, kita bisa langsung ke e-form saja. Jadi sebelumnya itu kita harus mengisi dari lampiran paling akhir, yaitu e-form 1770-4. Jadi yang perlu kita ketahui ini, e-form ini terbagi menjadi ada dua, e-form 1770 sama e-form 1771. Di mana 1770 ini untuk orang pribadi, sedangkan 1771 ini untuk badan. Dan perlu diketahui juga, e-form 1770 ini dia terbagi menjadi tiga, ada e-form 1770 biasa, 1770S sama 1770 double S atau SS. Nah, jadi yang pertama-tama tuh kita harus di sini mengisi kode hartanya dulu. Tadi bisa kita lihat dari sini data hartanya ini. Jadi Bapak Ariel ini memiliki rumah seluas 450 meter persegi dan selesai dibangun 2012 dengan nilai 875 juta. Jadi bisa kita isi dulu di sini tadi aduh, ini tanah atau bangunan untuk tempat tinggal. Di sini poinnya itu yaitu rumah, tahun perolehannya tahun 2012 dengan harga perolehannya 875 juta. Keterangannya ini dia eh, rumah seluas 450 meter persegi, koma. Nah, ini alamatnya nih. Alamat Jalan Teku Cikdipiro nomor 46 Kota Bandar Lampung. Nah, udah. Dia tuh yang selanjutnya tadi tuh selanjutnya ada tanah ya. Sebentar. Nah, selanjutnya itu di sini ada tanah kosong seluas 1.500 meter persegi, harga perolehan dan lain-lain. Ya, bisa langsung kita masuk aja ke sini. 061 ini tanah kosong. Tadi harga perolehan 500 juta. Duh. Oh, sabar, tahun perolehan harus salah salah tahun perolehannya tadi 2007 kalau nggak salah. 2009, maaf. Dan perolehan 2009 dan harganya itu 500 juta. Tanah kosong
luas 1.500 meter persegi. Alamatnya itu. Dan itu di sini dia nggak ada Yamaha NMAX sepeda motor berarti tahun 2021. Harga 32 juta. BE 1162 AL. Lalu tadi ada sepeda motor Honda PCX. Motornya Honda PCX tahun 2021. Senilai 35 juta. Lalu ini keterangannya ini dia platnya ini BE 94L. BE 94L. Lalu dia juga punya mobil yaitu VW Sirocco. Mobil berarti kodenya 043. Nah, mobilnya itu VW Sirocco. Masuk ke sini. Terus Sirocco tahun 2015 dengan harga perolehannya pada tahun tersebut itu 365 juta. Plat ini BE 805 HP. Selanjutnya ada mobil Toyota Fortuner. Ini bisa nggak? Ini bisa. Mobil Toyota Fortuner 2.8 GR tahun 2021. Harganya itu 615 juta. Aduh, di sini platnya ini ada BE 12 Mei. Lalu ada apa lagi dia di sini Toyota Venturer 2020 senilai 400 juta. Hmm, mobil ini itu tadi apa tadi? Toyota Innova Venturer tahun 2020 senilai 400 juta. Platnya yaitu BE 1205 trip BE 1205 AAH. Mobil-mobil itu ada Wuling REV. Hmm, mobil Wuling REV tahun 2022 senilai 315 juta. Platnya BE 7294 AWB. BE 7924 AWB. Lalu selanjutnya ada elektronik rumah tahun 2007 senilai 75 juta. Ini berarti eh, elektronik rumah, peralatan elektronik, nama hartanya elektronik rumah tahun 2007. Berarti tahun perolehannya 2007 dengan harga pada saat itu aduh 75 juta. Keterangannya itu yaitu perumahan
Duta Kencana. Lalu selanjutnya itu dia ada Bapak Aril, ada tabungan di Bank Mandiri sebesar 600 juta pada tahun 2022. Oke, langsung aja bisa kita ini tabungan di Bank Mandiri Mandiri tahun 2022 dengan harga perolehannya yaitu sebesar 600 juta. Nomor rekeningnya 12 05 05 205. Oke, selanjutnya dia ada tabungan lagi. Tabungan lagi, nama hartanya itu tabungan. Bentar, tabungan Bank BCA. Tahun perolehannya di koridor sama, di mana harga perolehannya di sini 450 juta. Pertemuannya 25 123 0453. 2 Maret 25 123 0453. Bentar, ini kita ganti dulu. Set, tabungan. Next, nah nextnya di sini ada kode utang. Dia punya utang nggak? Oke, di hard di ini dia punya utang. Utang di Bank BRI tahun peminjaman 2018 dan saldo menurut per 31 Desember ini sisa 125 juta. Berarti bisa kita masukin di sini. Kita ketik tambah kode utang. Utang bank, utang afiliasi atau utang lainnya. Ini tadi dia nggak dijelasin cuma utang bank. Berarti kita masukin aja di sini nama memberi pinjamannya Bank BRI. Alamat pinjamannya itu Jalan Pangeran Antasari 0125. Jalan Pangeran Antasari nomor 125. Tahun peminjamannya tahun 2000 berapa tadi? 18. Nah, saldonya sisa 125 juta jumlahnya. Itu salah. Hmm. Lanjut di sini kan tadi di sini ada harta, itu ada kewajiban atau utang dan terakhir ada susunan anggota atau keluarganya. Oke, jadi bisa kita lihat anggota susunan keluarga seperti ini. Jadi dia punya satu istri dan dua anak. Berarti dia anggota keluarganya. Kita isi dulu kan. Nama anggota keluarga pertama tuh Lira Saftiawati. Saftiawati. Nicknya, nicknya bisa kita salin nggak? Coba aja kita salin nicknya. Oke, nicknya bisa salin. Hubungannya ini adalah istri. Pekerjaannya yaitu bekerja. Lalu ada anak pertama yaitu ada anaknya yang pertama itu Fahri Maulana. Nicknya itu hmm, bisa kita salin ini 1871 hubungannya adalah anak kandung dan status dia saat ini itu sedang kuliah. Ada- Lalu anak yang keduanya Adinda Raihana. Adinda
Ini bisa kita salin langsung dan dia juga anak kandung. Lalu dia sedang kuliah juga. Oke, jadi untuk yang pertama tuh kita wajib mengisi ini seperti yang tadi yang seperti tadi sudah saya isi. Jadi kita untuk mengisi e-form itu wajib dari belakang. Jadi kita harus mengisi ini. Oke, sebelumnya itu karena ini kita apa namanya ngambil data e-form ini, ngambil file e-form ini dari tugas yang sebelumnya sudah diberikan. Jadi maka dari itu nama wajib pajak serta tahun pajak ini tidak bisa kita ganti ya. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti ini sebelumnya. Oke, jadi kalau ini udah diisi, kita bisa next. Oke, jadi di sini tadi kan diberitahu tuh di sini kira-kira, aduh, dia nih datanya apa aja yang ada di sini kira-kira. Tadi itu apa? Dia memenangkan hadiah undian sebesar 350 juta, 315 juta dari PT Chandra Superstore Lampung. Berarti dia memenangkan hadiah undian kan di sini kan 315 juta. Nah, wajib kita ketahui hadiah undian itu ada PPh terutangnya itu sebesar 25%. Berarti 25% dari 315 juta itu sekitar sebentar 315 itu 78 750 25% dari 315 juta ya. Lalu tadi eh, Bapak Aril membuka atau sewa ruko. Oh, berarti dia sewa atas apa namanya? Tanah at- dan atau bangunan yang kan sewa ruko. Jadi berarti di sini dia kan dia tadi di ini 7.500.000 kan. Berarti 7.500.000 di sini. Nah, tuh. Nah, berarti PP dasar pengenanya kan 10 ini kan apa PP terutangnya kan 10% nih. Berarti ini total itu berarti 75 juta. Nah, kok nggak mau nanti ini. Nah, lalu tadi dia tuh setelah itu dia nih memiliki seorang istri yang bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan per tahunnya 324 juta dan dengan potongan PPh satu sebesar 2706.250. Nah, berarti di sini kan penghasilan istri dari satu pemberi kerja kan. Penghasilan istri tadi berapa? 324 juta. 324 tuh 23 ini 2706.250. 2706.250. Nah, habis itu kalau udah kayak gini, sebentar. Dividen. Sebentar. Baik, bisa kita lanjut. Jadi di sini tuh kalau udah kayak gini bisa kita lanjut ya. Berarti bisa kita lanjut, kita next ke selanjutnya. Di mana di sini tuh kita bakal mengisi daftar potongan pungutan oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Jadi di sini tuh ada data kayak nama pemotong pajak, nama NPWT pemotong atau pungut pajak. Dan itu ada bukti-bukti lainnya ya. Terus tuh jadi ini bisa kita isi langsung aja. Nama pemotongnya di sini tadi kan udah ada di sini nih. Memiliki bukti potong impor barang dengan NTPN senilai bla 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 bla. Nih. Jadi NPWP ini dia kan tadi dengan batas impor barang tuh berarti dia bea cukai kan biasanya kan. Berarti DJBC atau bea cukai.
Sebenarnya sama aja DJBC sama Bea Cukai ini kan DJBC ini Direktorat Jenderal Bea Cukai. Di sini kan nggak ada kan PWP ya berarti kita kosongin aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Jadi NPWP ini per tahun 2024 tuh dia berubah jadi 16 digit. Tapi karena kita masih pakai e-form berarti di sini masih 15 digit ya. Nomornya itu nomor bukti potongnya bisa kita salin aja di sini. Nomor bukti potong. Nah, jadi perlu kita ketahui juga ini nomor bukti potong ini 025 kok 045 ini nih dia eh, nomor urut bukti potongnya 322 ini kode atau lokasi pemotong dia tuh apa namanya ini yang bilangan Romawi ini bulan bulan dalam bentuk Romawi dan terakhirnya tahunnya dengan NTPN. NTPN ini bisa NTPN itu nomor transaksi penerima negara. Tanggal ini tuh NTPN tanggalnya tadi dia per tanggal mana? Per tanggal 28 September 2022. Berarti bisa kita ini aja untuk pembahasan. 2022 per bulan September tanggal 28. Kan ekspor impor tuh masuknya ke pasal 22 jumlah yang dipotong tuh senilai 45 juta. Setelah itu bisa langsung kita next saja. Eh, di sini peredaran usahanya tadi berapa dia? 12,8. 12.800. Nah, itu HPP-nya itu 8750. Nambah usaha biaya-biayanya ini 2865. Keluarga, keluarga. Nah, jadi penghasilan netonya tuh sebesar segini. Lalu di sini ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya ada nggak? Di sini nggak ada. Premi asuransi juga di sini nggak ada premi asuransi. Pergantian atau imbalan hubungan atau jasa dalam bentuk natura juga nggak ada. Jumlah yang melebihi kewajaran nih juga nggak ada. Kita apa nih harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan. Sumbangan ada nih 60 juta. Tadi 2E kan 60 juta. Nah, lalu kita ada pajak penghasilan nggak? Pajak penghasilan PP 3 ada 145 juta. Hmm, 145 juta. Nah, itu gaji yang dibayarkan pada pemilik. Gaji yang dibayarkan nggak ada. Sanksi administrasi, ada nggak sanksi-sanksi, biaya-biaya. eh ini biaya sanksi bunga PPh ada terus senilai 25 juta. Itu selisih lagi ada nggak selisihnya? Selisih nggak ada. Itu biaya fiskal lainnya sini juga nggak ada. Nah, nggak ada berarti bisa kita next. Sini juga kosong. Jenis penghasilan dalam negeri lainnya. Ini juga kosong. Sabar. Ya, ini juga kosong. Bisa langsung kita next. Nah, di sini bisa kita isi kan penghasilan itu lainnya ini kan kosong kan nggak ada penghasilan itu luar negeri. Terus tuh hmm, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Kira-kira ada nggak zakatnya nih yang bersifat wajib? Tadi kan
Di sini mana zakat. Nah, bersifat wajib 45 juta. Berarti ada yang tadi nomor 6 45 juta. Lalu tuh kompensasi kerugian nggak ada, pengembalian di kredit juga nggak ada, PPh yang dipas bayar sendiri, PPh yang dibayar sendiri ada nggak mungkin do, oh nih, membayar PPh hanya selama 10 bulan dengan nominal 25 juta, berarti 250 juta, 250, dua enggak. Nah, berarti PPh yang kurang bayar itu dia 39.750.000. Berarti total PPh kurang bayarnya tadi Bapak M. Aril ini senilai berapa tadi? 39.750. Oh, jangan lupa ini digantikan tadi udah kawin dengan tanggungannya dua. Nah, udah berarti tetap jadinya seperti ini. Habis itu bisa langsung kita submit. Nah, jadi jadi segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.